Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semua rekan mahasiswa ya hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Di pertemuan pertama ini saya coba untuk memperkenalkan diri ya. Di mana di semester genap ini ya, di semester kedua ya, di semester genap tahun 2020-2021 saya Ishak Khalil ya. Kebetulan untuk semester ini saya mendapat mandat menjadi pengasuh mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak ya. Di mana materi ini bertujuan untuk Anda ya sebagai mahasiswa itu memahami proyek-proyek apa saja yang bisa menjadi peluang ya. Karena Anda seorang praktisi IT ya, yang nantinya dituntut untuk bisa membuat sebuah estimasi ya, sederhana ya, ataupun dengan skala kecil ataupun skala besar ya, yang nantinya akan menjadi pengalaman Anda pada saat Anda terjun ke dunia IT secara nyata, ataupun memang Anda sudah bergelut ya selama perkuliahan ini, sudah bergelut di bidang IT. Ya itu alhamdulillah gitu. Nah, untuk semester ini dan 14 pertemuan ke depan ya, mungkin kita akan banyak berdiskusi ya, baik secara online ya, by video atau by Zoom ya, ataupun secara online by grup WA ya. Saya sangat mengharapkan Anda aktif ya, baik berdiskusi, mengajukan pertanyaan ya. Walaupun memang di semester ini kita masih berlanjut pembelajaran kita berbasis e-learning ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, yang mudah-mudahan nanti kita berdoa ya ada pertemuan lanjutan minimal pembahasan-pembahasan yang memang ada kaitannya dengan manajemen project IT. Nah, saya sebagai pengampu mata kuliah manajemen project pangkat lunak ini mengharapkan Anda sudah punya gambaran ya pada saat mengikuti perkuliahan saya. Ya kan? Namanya manajemen project. Ya kan? Nah, nanti ke depan kita akan membahas kaitannya dengan manajemen rencana-rencana gitu loh. Rencana IT tahapannya seperti apa gitu kan ya. Dan mudah-mudahan ya kita bisa berdiskusi dengan baik sehingga Anda bisa mendapat pemahaman dari materi yang saya sampaikan ya. Sekali lagi nama saya Ishak Khalil ya. Saya diminta oleh bidang akademik untuk mengampu mata kuliah manajemen project perangkat lunak ya, khususnya di kelas Anda. Nah, sebelum saya masuk materi, saya coba akan menjelaskan ya, eh, tujuan pembelajaran kita ya. Tujuan pembelajaran ini apa sih gitu loh. Ya. Kalau di slide itu mungkin Anda akan bisa membaca gitu. Yang pertama, memahami kebutuhan manajemen project, terutama untuk project-project IT. Nah, di situ digambarkan, di situ dituliskan bahwa kebutuhan, ya, analoginya gini. Pada saat Anda membuat sebuah rumah, ya kan, tentunya Anda membutuhkan pembiayaan, ya kan? Pembiayaan itu kan tidak serta merta keluar, tapi kan butuh rincian.
Ya kan? Butuh rincian. Tahapannya apa dulu? Terus apa dulu sehingga berdiri sebuah rumah yang memang menjadi rencana Anda. Begitu juga dengan sebuah proyek. Proyek-proyek IT itu sangat luas gitu. Apalagi sekarang dunia IT itu hampir semua bidang, ya, hampir semua bidang itu sudah menggunakan IT. Otomatis Anda sebagai mahasiswa-mahasiswa IT yang nantinya di depan akan membuat, akan merencanakan, akan membangun proyek-proyek IT yang wallahu alam ya, yang mungkin kita belum tahu nanti ke depan seperti apa. Ya minimal Anda paham dulu gitu. Kebutuhannya seperti apa. Yang kedua, mengetahui dan memahami pengelolaan yang ada dalam manajemen proyek. Mengetahui dan memahami. Tahu dan paham itu dua hal yang berbeda. Saya memberitahu. Nah, tapi yang mencerna Anda untuk apa? Untuk memahami dengan tentunya melalui sebuah proses. Entah itu latihan, tugas, dan lain sebagainya. Yang membuat nanti ke depan Anda menjadi makin mahir. Yang ketiga, dapat membuat rinci pekerjaan dalam proyek, memahami dan penjadwalan proyek. Sebuah proyek itu harus punya target. Saya mampu menyelesaikan sebuah siswa ini dalam waktu 4 bulan. 4 bulannya apa gitu loh. Minggu pertama targetnya apa. Minggu kedua targetnya apa. Minggu ketiga targetnya apa. Sampai minggu ke bulan keempat. Targetnya apa. Harus dirinci jadwalnya. Pembiayaannya juga. Kebutuhannya apa. Kebutuhan softwarenya, hardwarenya, itu harus dirinci. Nah, semua itu nanti dituangkan dalam sebuah proposal project. Proposal itu rincian dari A sampai Z. Kamu mau ngapain? Gitu. Yang kelima, memahami peran. Ya, dalam sebuah project itu kita terdiri dari tim, ya, yang bukan hanya mengerjakan satu bidang, tapi mengerjakan banyak bidang. Contoh, ada namanya manajer project. Manajer tugasnya apa? Gitu. Nah, nanti Anda akan belajar di situ. Terus membutuhkan eh, apa namanya ahli software, ahli hardware, analis, ya kan, programmer dan lain sebagainya. Yang keenam, dapat memahami bisnis model. Bisnis model IT itu banyak. Sama seperti Anda kalau belajar bahasa pemrograman. Ya kan? Contoh, fungsi looping dalam pemrograman itu ada berapa? Ada beberapa. Ada for, ada while, ada repeat until, dan lain sebagainya. Di mana fungsi-fungsi itu kan Anda gunakan pada saat Anda, oh saya membutuhkan for untuk ini gitu. Oh saya membutuhkan while untuk ini. Oh saya membutuhkan repeat until untuk ini. Ya, semua itu Anda harus paham. Sehingga kalau Anda memahami dari A sampai Z sebuah project, nah insya Allah Anda nanti akan bisa menjadi solusi bagi orang-orang yang membutuhkan keahlian Anda. Bukan Anda menjadi masalah orang-orang yang membutuhkan Anda. Wah, kita begini. Enggak. Ya, prinsip IT prinsip yang harus pegang adalah Anda memahami dan Anda bisa mencarikan solusi dari permasalahan klien, ya, permasalahan konsumen. Masalahnya apa? Nah, IT ini bisa menjadi sebuah solusi. Ya kan? Contoh, misalkan dulu era 2010 waktu belum tren aplikasi marketplace. Waktu belum tren aplikasi transportasi online. Orang masih menggunakan manual.
Orang butuh taksi, dia harus ke depan, harus telepon, ya nanti taksinya datang. Orang butuh makan, kalau mau pesen, ya kan, telepon dulu. Kan dulu basisnya telepon. Tapi kalau sekarang semua fasilitas layanan dalam satu tools, ya kan, dalam satu aplikasi. Itu solusi. Nanti ke depan Anda harus bisa mengembangkan itu, ya kan? Oke, di kontrak perkuliahan, kontrak ini dalam arti target yang harus kita capai. Pertama, di pertemuan 1 dan 6, ya, kita akan membahas dengan metode, ya, metode diskusi, ya. Mudah-mudahan kita bisa sering online, ya, by Zoom ataupun online by video, ya. Anda lihat video yang saya uh, share nanti ke Anda. Nah, nanti Anda tinggal apa namanya? Nanti Anda tinggal mendiskusikan. Nah, kira-kira apa nih yang belum Anda pahami? Ya, yang nantinya tentu ya kita bisa saling berdiskusi, ya. Terus di pertemuan 9 dan 11, ya, diskusi lanjutan, pendalaman. Masing-masing kita mungkin Anda nanti bisa apa namanya? Anda bisa baca ya lebih rinci itu di silabus SAP, ya. Pertemuan 12, 13 dan 14 diharapkan Anda dapat membuat presentasi, ya, presentasi tugas startup, ya. Tugasnya yang sederhana aja lah, nggak usah apa namanya Anda eh, sepakati, ya, antar kelompok silahkan ya membentuk kelompok, ya. Kalau misalkan satu kelompok itu bisa 3 sampai 4 orang, ya, 3 sampai 4 orang, nanti 3-4 orang itu berdiskusi, silahkan, ya. Nanti kaitannya dengan jenis tugas yang akan Anda buat. Yang pasti dia berbasis aplikasi ataupun berbasis web ataupun berbasis mobile, ya. Bisa berbasis web ataupun berbasis mobile. Terus yang keempat, saya sebagai dosen mengharapkan, ya, Anda ini mampu nantinya membuat sebuah proposal. Proposalnya nggak sembarangan, isinya adalah estimasi project secara keseluruhan dari A sampai Z. Jadi si klien, si konsumen tahu gambaran, oh saya punya permasalahannya ini, oh saya datang ke ahli IT ini, begini rinciannya, sesuai dengan kebutuhan saya. Nah, ya kan, kalau Anda bisa menjelaskan dengan bahasa proposal dan si klien atau konsumen Anda memahami, ya insya Allah nanti Anda akan mendapat keuntungan, ya kan, atau mendapat bayaran atau mendapat harga yang sepadan dengan kepuasan dari si konsumen, ya. Tentunya ini bukan hal yang apa namanya, bukan hal yang eh, biasa-biasa saja. Ini luar biasa gitu, ya. Ini luar biasa, ya. Ini tugasnya, ya. Tugasnya 3 sampai 5, jangan 5 lah ya, 4 ya, 4 orang, ya, 4 orang, ya, 3 sampai 4 orang. Silakan nanti dibagi tugas, ya. Saya yakin Anda udah semester 9 lah ya, udah sangat paham lah bagaimana membentuk, bagaimana pola kerjasama tim yang baik untuk menghasilkan sebuah apa ya, hasil yang maksimal, ya. Tentang bisnis model Canvas nanti saya akan jelaskan lebih rinci. Mahasiswa melakukan riset untuk menjelaskan bidang startup yang terdapat dalam BMC, ya. Terus rancangan sistem menggunakan use case diagram, activity diagram, sama kelas diagram, ya. Ini untuk apa namanya, untuk menggambarkan urutan, ya, dari aplikasi. Hasil rancangan dapat diimplementasi minimal dalam bentuk prototype, ya. Prototype dulu lah, nggak usah muluk-muluk, ya. Rancangan dulu gitu.
Misalkan Anda bikin web, ya nggak usah di-upload ke hosting dulu gitu lah, minimal lokal host dulu. Ya. Atau Anda punya berbasis mobile, ya nggak usah di-upload di Play Store dulu lah, minimal Anda bisa mempresentasikan dulu, memahami. Ya, kalau Anda bisa hosting, mendomain, itu kan nilai lebih. Ya, tapi apa yang di-hosting, apa yang didomainkan gitu. Ya itu yang penting itu di situ. Ya, itu mungkin penjelasan tentang hal-hal di awal perkuliahan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kalau memang ada hal yang dirasa kurang, silahkan kita berdiskusi melalui kanal-kanal yang memang sudah disediakan. Oke, ini sumber referensinya ada 7 buku. Ya, silahkan Anda cari, ya, bisa di perpustakaan, ya, perpustakaan Nusa Mandiri, ya, silahkan, ya, kalau mau datang ke kampus, ya, tapi nggak bergerombol juga gitu kan, kita batasi perpustakaan setiap hari tertentu, ya, Anda bisa konfirmasikan melalui administrasi, ya. Anda juga bisa memanfaatkan bukan hanya perpustakaan yang ada di kampus Nusa Mandiri gitu, ya. Anda juga bisa memanfaatkan perpustakaan perpustakaan nasional gitu kan, atau perpustakaan daerah gitu, yang memang mengumpulkan banyak literatur, ya, sumber-sumber yang memang bisa menjadi sumber bacaan. Ya, mungkin itu penjelasan awal dari saya, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.